Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Aziza dengan akhiran NIM 178 dari kelas PGMIE. Baik, di sini judul materi yang saya jelaskan yaitu perkembangan Bani Umayyah di barat dan timur. Pada dinasti Bani Umayyah, kekhalifan pertama yang berdiri setelah masanya Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berasal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf bin Husyai. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepat 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinannya. Saat itu, beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntunan pemberontakan yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang untuk rasa, ia lebih memilih tetap menghadapi dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tidak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Syaba, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah, dan memiliki untuk menunda kisas kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abu Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri, menuntut menyelenggarakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan qisas bagi pembunuhan Utsman yang diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berjihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad ini yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang saudara pun berkacamuk, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basra adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu istrinya Nabi Muhammad SAW. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basra
Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntunan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah hingga Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah ibnu Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa, menuntut Qisas untuk pembunuhan Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Dilanjutkan, bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat ini terpecah menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah, pengikut Abdullah bin Syabab yang menyusup di barisan tentara Ali bin Abi Thalib. Nah, dilanjutkan yang ketiga yaitu Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali menyebabkan tentara Ali makin lemah hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, pria yang merupakan anggota dari Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali atau Khulafaur Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Madinah kemudian membaiat Hasan bin Sufyan. Namun Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia memiliki alasan sendiri mempercayakan jabatan khalifah kepada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali. Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah, yaitu Amul Jamaah, tahun persatuannya, yaitu perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan profesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini dan pantengin